Jangan-jangan yang nanya ini karena ini kasus yang sama dialami di kru kita, itu semuanya. Itu karena masih ketergantungan, dia memang mau ngontrak, memang belum ada uang kontraknya. Nah, jadi memang buat bahwa Anda mandiri sehingga nanti kata-kata Anda didengar, gitu ya. Gitu. Saya juga termasuk yang dulu ada keyakinan itu karena memang warisan. Nah, itu keliru. Ya? Nah, itu keliru. Itu harus ditegaskan. Tapi saya kok rada percaya, soalnya kan baju-bajunya tuh kayak ada setan-setan. Kalau waktu maghrib dia nggak melakukan sholat maghrib, dia main bola. Betul, ada. Tapi itu kan semangat kearifan. Nah, itu kearifan budaya. Jadi, mana ini kalau berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah El-Kalam, Lembaga Kajian dan Konsultasi Islam, sudah masuk beberapa pertanyaan. Kali ini pertanyaan berkaitan dengan pasutri, pasangan suami istri. Saya seorang suami yang saat ini baru dikaruniai seorang anak. Saat ini kami masih tinggal di rumah mertua, PMI, Pondok Mertua Indah. Namun ada beberapa hal yang mengganjal di hati saya sebagai seorang suami, yaitu mertua masih sangat kejawen dan sangat percaya dengan hal-hal mistis. Seperti bayi tidak boleh dibawa jauh dari rumah. Semua peralatan bayi harus dimasukkan ke dalam rumah. Jujur saya sangat risih karena hal tersebut tidak ada dasarnya dalam agama. Saya sangat ingin pisah kontrak rumah sendiri. Akan tetapi istri masih belum mau dengan alasan belum bisa mandiri, belum bisa mengurus anak dan sebagainya. Bagaimana solusinya, Ustadz? Ya, ini ada beberapa poin. Pertama tentang bagaimana menghadapi mertua yang mohon maaf punya masih percaya pada mistis, pada itu. Tapi kalau anjuran untuk peralatan bayi harus dalam rumah, ya bener lah. Kalau di luar rumah nanti dicuri orang. Ya ini dia. Itu tapi nggak tahu maksudnya apa yang harus di dalam rumah itu. Maksudnya dan juga kejawen ini, ya. Nanti siapa yang tahu ini urusan-urusan gini, insya Allah Ustadz Muji lebih paham ini karena beliau pelaku lah gitu, ya. Atau dari Ustadz Muji dulu kaitannya dengan mistis ini dan juga nanti kaitannya dengan menghadapi istri yang tidak mandiri, ya. Dalam tataran syariat kita disuruh untuk bermusahabah, bermurafaqah dengan orang-orang soleh. Artinya dengan orang-orang soleh itu ada asarnya, ada pengaruh terhadap pendidikan pribadi kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Permasalahannya ketika kita harus di posisi keluarga yang masih ada mistis-mistis seperti itu, kejawen-kejawen seperti itu, ini nantinya akan berdampak bagi psikologi anak dan lain sebagainya. Maka kalau memang kita mampu untuk mendakwai keluarga, dakwai, ya, apalagi antum penanya sudah mengatakan bahwa risih sekali dengan seperti itu, artinya antum bisa menyalahkan gitu, bisa menyalahkan. Kalau itu salah, ya artinya antum punya apa ya? Lebih tepatnya bukan menyalahkan, meluruskan. Meluruskan ya, meluruskan. Masa sama mertua menyalah. Meluruskan dakwah dengan yang hanif, dengan yang lembut, ya, mengajak mertua untuk ditunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Tapi kalau memang kemampuan antum untuk seperti itu nanti akan menimbulkan ini dan itu masalahnya, ya, misalnya antum cuman dengan ingkar dalam hati, ya, ingkar dalam hati bahwa itu salah, kemudian ada niatan untuk hijrah, untuk pindah rumah, tentunya itu niatan yang bagus, yang mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang istri, mengajak istri memang marhalatan fa marhalatan, selangkah demi selangkah dipahamkan
bahwa niatan itu niat yang baik, tentunya dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sementara itu. Tapi tentu ada catatan ya, kalau kita mau menyampaikan sesuatu, dia harus punya kekuatan dalam pengertian kalau kita itu tinggal sama mertua tetapi tidak memang ketergantungan pada finansial, maka kita juga akan berat. Ternyata kita tinggal itu memang kita tidak mampu untuk mandiri. Beda kalau memang mertua itu bisa kita yakinkan bahwa Anda punya kemandirian dalam finansial, misalnya itu. Karena kata-kata kum fa'angdir itu, kata kum itu ada yang menafsirkan artinya mampu untuk berdiri gitu. Kalau kita mau menasihati orang sementara kita tergantung pada orang itu, ad-dinu malakuhum. Agama itu tergantung siapa yang kuasa terhadap dia kan. Makanya kalau kita nasihati mertua padahal kita makan, minum itu molimo, mantep manggon mangan melu moro tuwa mati moro-moro melu marisi, moro tuwa muni-muni mantu minggat. Nah, itu kan mau 15 itu. Oh ya, jadi ya mau 15. Oh, ya pokok mantep manggon mangan melu moro tuwa mati moro-moro melu marisi. Ya mung golek warisan. Moro tua muni-muni, mantu minggat. Nah, ya kan cuman modal dengkul. Nah, jadi kalau bisa memang punya kemandirian. Jangan-jangan yang nanya ini, karena ini kasus yang sama dialami di kru kita, itu semuanya. Itu karena masih ketergantungan. Dia memang mau kontrak, memang belum ada uang kontraknya. Nah, jadi memang buat bahwa Anda mandiri, sehingga nanti kata-kata Anda didengar. Gitu, ya, gitu. Mungkin jangan tergesa-gesa buat kesimpulan dulu ya bahwa ini keyakinan kejawen atau tidak. Adapun anak kecil dibawa jauh-jauh, iyalah kalau masuk angin, kalau masih kecil kan, ya, masih rentan. Nah, orang tua itu kan lebih kadang sayangnya itu berlebih, namanya mbah itu. Atau mainannya jangan taruh di luar ya, bener tadi satu jatuh di luar dicolongi orang. Ya. Dan biasanya kelahiran anak pertama itu kalau enggak orang tuanya diboyong ke rumahnya atau dia memang sementara waktu di rumah ibunya atau orang tuanya. Untuk apa? Memang diajari merawat anak ya, anak kecil, ya dibantu dan seterusnya. Nah bagi yang tidak terbiasa memang agak susah. Gendong ora bener iso kedengkek. Ya kan? Nah, itu yang terjadi ya. Semestinya yang laki-laki ini sabar ya. Sampai nanti pada batas usia tertentu anak sudah mulai besar, istri sudah mulai mahir dalam merawat anak. Nah, disitulah kalau mau ngambil keputusan untuk pisah ya nggak masalah. Tapi semua itu tentunya didiskusikan dengan baik agar semuanya baik-baik saja. Gitu. Peran orang tua dan mertua itu nanti akan berasa sekali di kelahiran pertama, kedua di lebaran. Bagaimana suasana mudik itu tidak bisa hanya dilihat dari Quran hadisnya, tetapi perasaan di mana mudik itu kan satu hal yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang di luar Indonesia. Jadi orang ketemu mertua, ketemu orang tua segala macam itu kan memang ada suasana. Demikian juga perawatan bayi untuk kelahiran pertama, cucu pertama segala macam itu biasanya handar beni apa ya, rasa memilikinya itu kan itu anggap itu bagian dari cucu saya juga gitu. Jadi bukan anakmu. Tapi tetap bagus secara hikmah. Tadi Ustadz sampaikan, Ustadz Sigit, bagaimana ya dibicarakan dengan baik. Jangan sampai kita juga, tapi juga jangan sampai kita bertahun-tahun nanti tergantung pada, ingat itu tetap anak kita. Karena jangan sampai nanti jadi anak orang simbahnya, anak mertuanya ya. Kalau tak lihat konteks pertanyaannya, yaitu mertua minta barang-barang anak itu harus dimasukkan ke rumah, ini mungkin kayaknya kaitannya ketika sudah tiba maghrib. Jadi sudah tiba maghrib, kalau barang-barang anak masih di luar maka jangan dimasukkan di rumah. Karena memang ini sekali lagi banyak dari, mohon maaf ya, keyakinan kita terutama orang-orang Jawa itu memang ketika sudah di luar nanti akan dihinggapi setan. Dan ini memang sisi lain ada sebuah dalil ya, bukan bahas ini secara khusus, bahwa ketika tiba maghrib itu memang setan bertebaran. Nah ini terus dimaknakan bahwa setan itu menghinggap di baju-baju. Memang di hadis itu nggak ada kalimat setan itu menghinggap di baju-baju, hadis itu nggak ada. Nah orang tua itu khawatir
ketika dia ada di luar, barang-barang bayi ini setan bertebaran terus hinggap, dimasukkan ke rumah sehingga setannya ikut masuk ke rumah. Nah, keyakinan itu benar apa salah itu? Kalau keyakinan itu, wallahu ta'ala alam, terkait dihinggapi itu saya belum menemukan hadisnya, ataupun apalagi sampai dibawa ke rumah terus membawa setan itu juga saya belum menemukan hadisnya. Hanya saja ditemukan di Islamqa, ya, itu kumpulan para ulama di Saudi mengatakan karena nggak ada dalilnya, maka nggak apa-apa, dimasukin aja, nggak usah khawatir. Nah, bertebaran itu hanya berkaitan kalau anak-anak di luar rumah. Itu memang tidak boleh anak-anak di luar rumah ketika surup-surup itu ketika menjelang maghrib, karena nanti rentan kesentuh oleh setan. Wallahu ta'ala. Kalau masih kan adhilu auladakum wa aghliqu abwabakum kan gitu kan. Iya. Memang ada perintah kalau maghrib itu. Betul. Nah, untuk anak-anak suruh masuk dan terus. Karena memang bainal isyain antara maghrib dan isya itu sebaiknya ada kegiatan amaliyah di rumah kan memang. Itu supaya nawir buyutakum bil tilawatil Quran kalau bisa dilakukan di itu. Ya. Dalam masjid. Ya. Maksudnya Maksudnya jangan dikaitkan dengan memasukkan barang takut ketemplean. Nah. Masuk setan nempel nang bal. Nah, itu maksud saya minta ketegasan itu. Jangan sampai ada keyakinan. Saya juga termasuk yang dulu ada keyakinan itu karena memang warisan. Nah, itu dari keliru. leluhur ya. Nah, itu keliru. Itu harus ditegaskan. Tapi saya kok rada percaya, soalnya kan baju-bajunya tuh kayak ada setan-setan. Kalau waktu maghrib dia nggak melakukan sholat maghrib, dia main bola. Betul, ada. Tapi itu kan semangat kearifan. Nah, itu kearifan budaya. Jadi, mana ini kalau berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, ada keterkaitan kearifan budaya. Misalnya dulu orang nggak boleh nebang pohon besar. Itu satu sisi memang itu kearifan budaya untuk melestarikan alam, karena kalau enggak ya habis. Bagaimana perusakan, gundulisasi, repoisasi, segala macam lah itu, rusak darat laut. Tapi yang tidak boleh kan kaitannya dengan keyakinannya, ada si ini Roro Kidul nih siapa atau segala macam itu ya. Nah, jadi sisi ini sekali lagi jangan sampai kalau kearifan budaya untuk masukkan barang-barang tadi, oke, biar tidak Ustadz Muji tadi biar nggak main di luar jam-jam maghrib segala macam. Tapi jangan sampai nemplek di bola tadi. Mosok bola kalau motor-motoran ada setannya bawa itu semuanya itu. Malah HP rano baterai ya. Rano tunggu baterai melakukan. Iya. Oke, ada lagi? Iya, silakan. Saat ada anak itu mempunyai konflik secara keyakinan dengan orang tua. Memang tadi yang bertanya adalah posisinya sebagai menantu. Yeah. Tetapi tidak menghapus posisi istri sebagai anak kandung. Yeah. Memang contohnya adalah Nabi Ibrahim. Tetapi kan itu juga bisa diamalkan oleh seorang anak yang kebetulan perempuan. Ali Imran ayat berapa tadi? 41 sampai 47. Oke. Ingatlah kisah tentang Nabi Ibrahim, sesungguhnya dia atau beliau adalah Ali Imran apa Maryam? Maryam 41 sampai 47. Yaitu ketika beliau Nabi Ibrahim menyampaikan atau mengatakan kepada ayahnya, wahai bapakku, dan di sini memakai kata-kata yang sangat lembut ya abadi, bukan ya abi. Jadi ketika ada konflik keyakinan itu tetap ada proses pendakwahan tadi ya. Insyaallah. Mengapa engkau menyembah hal yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan tidak bisa memberikanmu suatu apapun? Wahai bapakku yang kusayang, sesungguhnya aku telah datang kepadaku ilmu yang tidak sampai kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan memberikanmu petunjuk jalan yang lurus. Wahai bapakku yang sayang, janganlah engkau menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu sangat bermaksiat terhadap Zat yang Maha Rahman. Wahai ayahku yang kusayang, sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkanmu. Suatu saat nanti engkau akan tersentuh oleh azab dari yang Maha Rahman. Justru engkau akan menjadikan syaitan sebagai penolong. Lalu kemudian disinilah terjadi konflik. Ayahanda Nabi Ibrahim kemudian menanggapi, apakah engkau membenci Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, maknanya berhenti mencaci itu, pasti aku akan merajammu. Dan pergilah
selama-lamanya atau seutuhnya. Istilahnya kalau bahasa mohon maafnya minggat lah. Namun kemudian tanggapan Nabi Ibrahim, qala salamun alaik. Ibrahim menyatakan, semoga keselamatan atasmu dan aku akan memintakan permohonan maaf untukmu kepada Robku. Sesungguhnya Robku itu sangat menyayangimu. Jadi maksudnya apa? Dari proses, kan tadi pertanyaan, ya toh, bagaimana kalau bisa? Ya memang di sini nanti kemudian ada wa'tazilukum ya di ayat 48. Jadi meninggalkan itu boleh, tapi kan ada etapa tadi mendakwahkan. Dari yang zaman Ustadz Sigit gitu ya. Artinya ada dialog yang baik, akan terjadi kebaikan. Jadi tidak serta merta kemudian meninggalkan, apalagi ada hadis larangan tentang istilahnya apa ya, kayak nyebrat gitu, apa berlepas diri kepada orang tua kalau dasarnya kebencian. Maka sebelum kemudian meninggalkan orang tua dengan tadi ya hal-hal yang tidak sama keyakinannya, itu tentu ada proses dakwah tadi. Siapa tahu dengan bersama itu malah tidak akan pisah, justru orang tuanya dengan tadi ya ucapan kesayangan diajarkan ya abadi. Padahal itu dengan orang musyrik loh. Bahkan memusuhi juga, nyinyir juga, tapi elek-elek tetap sejarahnya tetap orang tuaku. Ya. Siapa tahu gitu loh. Justru khawatirnya ketika misalnya ditinggal, yang awalnya mungkin sebenarnya bencinya itu hanya 50%, dengan ditinggal menjadi 100% kan malah kontraproduktif. Jadi poinnya adalah perlu ada etapa-etapa tadi. Baru nanti setelah dari 41 sampai 40 kan dakwah semua. Baru 48 kalau memang kemudian itu dan jadi wa'tazilukum Muhammad nasrnya itu baru kemudian uzlah atau meninggalkan. Jadi tidak serta-merta. Ibaratnya kalau saya boleh berimajinasi itu ada 7 proses tadi ya. Mendakwahkan dengan ilmu, dengan wawasan. Jadi intinya boleh, tetapi ada proses dakwah tadi. Ya. Kalau masih ada waktu saya mau cerita tentang ada seorang anak saya dicerita di Cina. Bagaimana menantu yang tidak tahan dengan mertuanya. Maka dia ke Sinsei untuk minta pokoknya orang tua ini supaya cepat mati. Cepat mati karena pokoknya menganggap sikapnya nggak baik kepada menantunya. Tapi Sinsainya pinter, bijak. Ini kalau saya matikan langsung, cepat, maka kamu tertuduh. Maka kenapa tiba-tiba kok mati? Maka bagaimana kalau mertuamu itu saya bikin supaya matinya perlahan dalam 6 bulan. Sehingga matinya jadi matinya normal 6 bulan itu. Oke. Ternyata, tapi selama 6 bulan, tolong pesan saya supaya nggak mencurigakan, kamu bersikap sebaik-baiknya kepada mertuamu. Makan kamu ladeni, capek kamu pijitin, supaya betul-betul nanti kamu jadi anaknya sendiri, seolah-olah nanti semua warisan kepada kamu, dan itu. Ternyata baru dapat 1 bulan, dia layani dengan baik, dia bikin minum, dia bikin itu. Mertuanya jauh lebih baik daripada pelayanan dia kepada dia. Uang berapapun kasihkan, kadang-kadang ini semuanya pada menantunya tadi. Waduh, ini orangnya ternyata baik. Padahal sudah dimasukin racun supaya nanti mati. Maka dia buru-buru langsung ke Sinsei. Kata Sinsei kepada ini tolong jangan, ini tolong dicabut, cari penawar karena ternyata orangnya baik. Itu ya. Oh, nggak bisa, kata Sinsei. Ini udah berjalan sebulan, ini udah tinggal matinya, gitu semuanya. Gitu. Ya kalau memang begitu ya kamu harus layani lebih baik lagi. Gitu. Udah datang lagi minta dicabut lagi. Kemudian sisanya ngomong, sebetulnya yang saya masukkan itu bukan racun. Itu adalah sesuatu supaya tetap sehat segar bugar sehingga punya baik pada kamu. Itu. Artinya apa? Ternyata mertua yang tadi dikira sikapnya jelek itu karena tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari menantu. Artinya kadang-kadang aksi dengan reaksi. Kalau dalam bahasa komunikasi, jawaban itu sesuai dengan pertanyaan. Saya tanya, Ustadz Hakim, apa kabar? Sehat, Ustadz. Apa kabar? Sehat, Ustadz. Apa kabar? Itu pasti responnya ada sehat gitu. Tapi apa kabar? Sama dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi kalau Assalamualaikum itu pasti Waalaikumsalam. Kenapa? Karena aksi dengan reaksinya. Jadi sangat inspiratif apa yang disampaikan oleh ya namanya Nabi ya.
Siti Nabian kan itu Nabi Ibrahim pada Azhar itu sampaikan oleh Ustadz Thoyib tadi bagaimana sikap anak pada orang tua. Intinya adalah bagaimana sikap anak pada orang tua. Tadi salah Ustadz Muji sampaikan itu diluruskan tentang keyakinannya itu. Dan tentu pertanyaan yang ketiga bagaimana saran untuk bisa mandiri ya tentu nanti ada batas waktunya. Jangan sampai anak ikut mertua sampai usia mau nikah segala masih sama mertuanya ya. Karena idealnya memang namanya keluarga itu institusi sendiri. Taruhlah sampai satu rumah saja itu jangan satu dapur. Itu. Supaya nanti tidak sekedar host tapi home. Apa bedanya host dengan home? Host itu adalah bangunannya, tetapi home itu adalah institusinya. Nah, makanya kalau bisa, walaupun sama mertua, nanti tetap ada bedanya kalau ini. Jadi walaupun rumahnya satu, tapi itu rumah sendiri. Yeah. Kalau bahasa Arabnya, apa tadi, host itu manzil. Kalau manzil itu bait. Oh bait ya. Jadi ada baitun, ada manzilun. Betul. Jadi manzil. Ada orang tinggal, tetapi hanya fisiknya kan. Ya, tapi hatinya tidak di situ. Mestinya itu bisa menjadi al-bait, tidak sekedar manzil. Wal baitu mayabitu qalbuka. Jadi bait atau adalah sesuatu yang bisa membuat dirimu itu nyaman di situ. Kalau bahasa orang Jawa kumantil, tapi kalau dia hanya tinggal, tidak merasakan kedam di situ, dia hanya sebagai host atau manzil. Ya. Makanya hotel tidak bisa kita sebut rumah. Ya, betul. Halte, terminal, restoran itu ya tempat makan. Betul. Ya tempat tidur juga, di hotel kan tempat tidur, tapi tidak disebut itu rumah kita. Makanya baiti jannati bukan manjili jaiti. Ya. Nanti di parenting itu, nanti kita dibayar mahal kalau kita mau bicara itu. Iya. Ini tadi apa? Sifatnya iklan apa? Iya, ini cuma sikatnya. Kalau mau detail nanti ikuti roadshow kita. Insya Allah tanggal 7 Januari kita akan roadshow tentang parenting, tentang menjadi sekolah orang tua yang baik. Nanti insya Allah di Klaten insya Allah sudah kita agendakan, tolong di jadwalnya itu. Kalaulah izin satu orang aja nggak apa-apa ya, nggak usah disamperin misalnya yang untuk acara tanggal 7 di Klaten. Insya Allah para asatid akan hadir di Klaten tanggal 7 Januari. Semuanya sudah 2023. Ya. Ustadz Hakim kalau beralangan nggak apa-apa. Kita tetap ini semua. Kita langsung parti Prodadi. Siap. Ya. Bisa baik. Halang-halangi. Iya. Kalau nggak berangkat. Gitu. Baik, sudah terjawab pertanyaan kita. Kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya.